Duduklah sejenak di kursi kayu itu. Dengarkan detak jam dinding yang kini terdengar seperti langkah hakim di ruangan yang sunyi. Kamu ingat, dulu rumah ini bising. Ada tawa yang pecah di meja makan, ada tangis bayi yang membuatmu terjaga sepanjang malam, dan ada derap langkah kecil yang memenuhi setiap sudut lantai. Dulu, kamu percaya bahwa setiap keringat yang jatuh untuk membesarkan mereka adalah investasi keamanan untuk masa depanmu. Kamu menanam harapan pada pertumbuhan mereka, seolah-olah mereka adalah asuransi yang akan cair saat rambutmu memutih. Namun, lihatlah hari ini. Senja telah tiba, dan bayang-bayang di dinding terasa lebih panjang dari biasanya. Pintu depan jarang terbuka. Telepon genggammu lebih sering menampilkan iklan daripada pesan dari darah dagingmu sendiri. Ini adalah tamparan realitas yang paling dingin. Anakmu bukan milikmu. Mereka adalah pengelana yang hanya meminjam rahim dan waktumu untuk sampai pada kehidupan mereka sendiri. Banyak orang tua di luar sana yang menyimpan luka kolektif di bawah selimut malam. Mereka yang merasa dibuang secara halus, dititipkan di rumah yang asing, atau sekedar dijadikan penjaga rumah dan pengasuh cucu tanpa pernah ditanya, "Ibu, Bapak, bagaimana kabar hatimu hari ini?" Kenyataannya, ikatan darah tak selamanya menjamin kehadiran. Ketika tenaga dan hartamu mulai terkikis habis, kehadiran mereka seringkali ikut memudar. Kita harus jujur pada rasa sakit ini sebelum kita bisa menyembuhkannya. Mengapa hatimu begitu perih? Mengapa setiap kali melihat unggahan kebahagiaan anakmu di media sosial tanpa melibatkanmu, dadamu terasa sesak? Itu adalah ego yang sedang merontah. Sepanjang hidup, kita diajarkan untuk memiliki. Kita merasa memiliki jasa atas pendidikan mereka, memiliki hak atas waktu mereka, dan memiliki kendali atas keputusan mereka. Kekecewaanmu bukan datang dari perilaku mereka, melainkan dari kontrak imajiner yang kamu buat sendiri di dalam kepala. Kamu merasa telah memberi segalanya, maka kamu menuntut segalanya kembali. Inilah perang melawan ego. Kita terjebak dalam logika perdagangan kasih sayang. Aku memberi agar aku menerima. Padahal dunia tidak bekerja dengan neraca sesederhana itu. Saat kamu menjadikan manusia sebagai sandaran, kamu sedang bersandar pada ranting yang rapuh. Suatu saat, ranting itu akan patah, entah karena beban hidup mereka sendiri, atau karena mereka memilih untuk tumbuh ke arah yang berbeda. Rasa kekecewaan ini adalah tanda bahwa kamu telah menaruh kunci kebahagiaanmu di saku orang lain. Ketika mereka pergi, mereka membawa kunci itu, dan kamu tertinggal di dalam ruangan gelap bernama kepahitan. Runtuhnya sandaran duniawi ini sebenarnya adalah momen krusial untuk menyadari bahwa satu-satunya pegangan yang tidak akan pernah goyah adalah Dia yang menciptakanmu. Mungkin kamu mengutuk kesepian ini. Kamu menganggap ruang sunyi di rumahmu sebagai sebuah hukuman. Namun cobalah ubah sudut pandangmu. Ruang sunyi ini sebenarnya adalah undangan spiritual yang megah. Tuhan sedang membersihkan bising dunia dari telingamu. Selama puluhan tahun, telingamu dipenuhi bising ambisi, bising kebutuhan anak, bising penilaian tetangga, dan bising hiruk-pikuk mencari nafkah. Sekarang, dalam kerapuhan fisikmu, Tuhan membisikkan sesuatu yang halus. Kelemahan tubuhmu, penglihatan yang mulai kabur, dan pendengaran yang menurun adalah cara alam semesta memintamu untuk berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Ini adalah proses pembersihan ruh. Di titik ini, kamu tidak lagi perlu memukau sayapapun. Kamu tidak lagi perlu memakai topeng sebagai orang tua yang sukses atau kuat. Dalam ruang hampa ini, kamu bisa mendengar suara batinmu sendiri yang selama ini tertimbun tugas-tugas domestik. Kesepian ini bukanlah pengasingan, melainkan masa karantina bagi jiwa sebelum kepulangan yang agung. Tuhan sedang menarikmu perlahan dari keterikatan dunia agar kamu tidak kaget saat saatnya tiba nanti. Nikmatilah kesunyian ini bukan sebagai penjara, melainkan sebagai biara pribadi tempatmu bercakap-cakap dengan Sang Pemilik hidup. Apa yang kamu lakukan saat tubuh tak lagi bisa berlari? Banyak orang terjebak memoles fisik yang kian rapuh dengan obat-obatan mahal dan keluhan yang tiada habisnya, namun lupa memberi makan pada ruh mereka.
Ruh tidak butuh suplemen kimia, ia butuh zikir, doa, dan kontemplasi. Inilah rahasia menghadapi sepi tanpa sakit hati, memperkuat frekuensi jiwamu. Ketika kamu merasa tidak dipedulikan oleh manusia, ingatlah bahwa setiap helai nafasmu dihitung olehnya. Kekuatanmu sekarang bukan lagi pada otot, tapi pada getaran doamu. Di tengah kerapuhan, doa seorang lansia memiliki jalur khusus yang melangit. Jadikan setiap detik kesendirianmu sebagai momen untuk membangun jembatan cahaya. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri sebagai hamba, bukan sebagai ayah atau ibu saja. Jika hari ini anakmu tidak datang membawa makanan, mungkin Tuhan ingin mengirimkan pertolongan melalui tangan tetangga yang tulus, atau melalui ketenangan yang tiba-tiba turun di hatimu. Jangan batasi pertolongan Tuhan hanya melalui satu pintu bernama anak. Pintu Tuhan ada di mana-mana. Saat jiwamu sudah penuh dengan kehadiran Tuhan, maka kekosongan di kursi ruang tamu tak akan lagi mampu menyakitimu. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Perjalanan pulang akan terasa sangat berat jika tas punggungmu penuh dengan batu dendam. Kamu mungkin menyimpan daftar panjang kesalahan anak-anakmu. Kamu mungkin juga menyimpan penyesalan atas cara didikanmu dulu. Berhentilah mengais sampah masa lalu. Memaafkan mereka bukan berarti membenarkan tindakan mereka yang mengabaikanmu, tapi itu adalah cara untuk memerdekakan dirimu sendiri. Lepaskan tuntutan agar mereka berubah. Lepaskan keinginan untuk mendengar kata maaf dari mereka. Jika kamu menunggu manusia untuk menyembuhkan lukamu, kamu mungkin akan menunggu selamanya. Sembuhkanlah dirimu sendiri dengan keikhlasan. Katakan dalam hatimu, aku melepaskan kalian ke jalan hidup kalian, dan aku menyerahkan nasibku pada Tuhanku. Memaafkan diri sendiri juga penting. Jangan hukum dirimu atas kegagalan anak-anakmu menjadi seperti yang kau mau. Mereka adalah individu merdeka dengan beban dosanya sendiri. Dengan melepaskan, langkahmu menuju pelabuhan terakhir akan menjadi ringan. Kamu tidak ingin pulang dengan wajah yang muram dan hati yang penuh racun, bukan? Jadilah terang di usia senja. Jadilah lansia yang bijak, yang ketika orang melihatmu, mereka tidak melihat kesedihan, melainkan cahaya kedamaian yang terpancar dari jiwa yang sudah selesai dengan urusan dunia. Kini, lihatlah kembali ke cermin jiwamu. Kerutan di wajahmu bukanlah tanda kekalahan, melainkan peta perjalanan yang panjang. Kamu telah sampai pada bab terakhir dari drama duniawi ini. Kebahagiaan sejati ternyata bukan terletak pada seberapa banyak anak yang mengerumunimu di hari tua, atau seberapa megah rumah tempatmu menghabiskan sisa usia. Kebahagiaan sejati adalah ketika ridho Tuhan menjadi satu-satunya yang kamu cari. Saat kamu bisa tersenyum menatap kursi kosong di hadapanmu, tahu bahwa meskipun manusia bisa berpaling, Sang Halik selalu tinggal. Kamu tidak lagi bergantung pada siapa yang akan menjagamu nanti, karena kamu tahu kamu berada dalam penjagaan sebaik-baiknya penjaga. Pelabuhan terakhirmu sudah dekat. Biarkan ombak kehidupan membawamu dengan tenang. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi amarah. Hanya ada rasa syukur atas setiap nafas yang tersisa. Ketika kamu sudah tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, saat itulah kamu benar-benar merdeka. Kamu telah menjemput pemulanganmu dengan indah, sebagai jiwa yang tenang, yang kembali kepada Tuhannya, dengan hati yang puas lagi diridhoi. Selamat beristirahat dalam dekapan kedamaian yang hakiki.